Shalom Bapak Ibu dan saudara dikasih dalam Tuhan. Kita kembali bersama-sama mengikuti ibadah Raya Online GKI Anugerah Purwokerto. Sebelum kita memulai ibadah, saya ingin mengajak kita dalam suasana kemerdekaan ini, kita membawa hati kita terinspirasi atas kemerdekaan ini. Agar kemerdekaan negeri ini menginspirasi kemerdekaan dalam kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian dengan lembut. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Kuduslah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Kuduslah Tuhan. Selamat beribadah di GKI Anugerah Purwokerto. Tuhan memberkati. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh pelayan di tempat ini. Biar Engkau yang berkarya Tuhan, biar Engkau menolong. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, kita akan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan satu pujian, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Thank
bersorak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita serahkan seluruh pergumulan kita. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita akan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan sekali lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku terberdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, dicari nyata, tak pernah kekuatan dahulu yang Ketika ku percaya, saat itu nyata bisa. Saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, tak pernah kekuatan dahulu yang selanjutnya saya serahkan sama hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, shalom. Salam merdeka bagi setiap kita. Baik kemerdekaan bagi negeri kita Indonesia yang ke-76 maupun kemerdekaan kita karena Kristus telah memerdekakan kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan.
masih dalam suasana Dirgahayu RI ke-76. Biarlah perenungan hari ini membawa manfaat bagi kami menjadi pribadi warga negara Indonesia yang baik, juga menjadi pribadi yang tadi merdekakan oleh Kristus menjadi pribadi yang baik. Terkadang ini tidak mudah bagi kami, tetapi hari ini kami mau Tuhan mengubah kami, terus memperbaharui kami, agar kami semakin merasakan kemerdekaan yang daripadamu. Terima kasih, pimpin kami sepenuhnya dalam ibadah online ini, di saat kami boleh mengenang 76 tahun kemerdekaan Indonesia ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, tentu kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 beberapa hari ini, tanggal 17 Agustus kemarin. Tapi suasana kemerdekaan masih terbawa sampai sekarang. Tentu tantangannya bukan saja memproklamirkan kemerdekaan, tapi tantangannya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Maka jadilah warga negara Indonesia yang baik. Lakukan yang kita bisa lakukan. Jauhi kejahatan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Tapi bangunlah kesejahteraan, kehidupan baik, bangun rasa santun, etika-etika yang baik. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa dengan budaya timur yang dikenal dengan santun. Kita bangun kembali santun di rumah tangga, santun di luar, santun di pekerjaan, santun di bisnis apapun, bahkan di pelayanan. Tuhan berkati kita. Itu kemerdekaan yang pertama adalah negeri kita ditempatkan oleh Tuhan di negeri yang sudah merdeka. Tetapi juga kita harus tahu yang kedua adalah ini warga negara surga, di mana kita dimerdekakan. Kemerdekaan pertama, kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kemerdekaan yang kedua, kemerdekaan kita sebagai warga negara surga. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian tidak memahami hal ini, atau kadang-kadang lupa merenungkan bahwa kita ini telah dimerdekakan dari dosa, sehingga kita layak menjadi warga negara surga. Atau mungkin kita sering berkata, aku ini masih terus-menerus jatuh dalam dosa, bangun jatuh kembali, bangun jatuh kembali. Hari ini saatnya kita merayakan kemerdekaan negeri ini, juga merayakan kemerdekaan di dalam hidup kita masing-masing. Kita lihat Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama sampai dengan yang ke-23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum kita merenungkan hal ini, saya ingin mengajak kita mengerti kata kemerdekaan di Alkitab artinya kita dilepaskan dari sebuah ikatan dosa. Ada 3 dosa yang mewarnai hidup kita, yaitu yang pertama dosa asal, original sin, dosa asal. Itu kita terlahir di dunia ini di masa dosa. Apa yang diperbuat Adam dan Hawa itu menjadi bagian yang muncul dalam kehidupan kita, sehingga Yesus menebus kita dari hukum dosa asli ini. Kalau kita sudah memahami hal ini, tentunya kita mengerti kita telah dimerdekakan dari dosa. Maka kita harus mengisi hidup kita itu menjadi orang-orang yang merdeka, bebas dari dosa. Karena anugerah dalam Kristus Yesus membawa kita ini merdeka.
Maka selanjutnya adalah kalau kita warga negara Indonesia yang baik, tentu kita akan ikut mengisi kemerdekaan bangsa ini. Tapi sebagai warga negara surga, kita harus menjalani hidup ini dengan membangun kemerdekaan kita ini. Yang kita tahu kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita akan terus menghasilkan buah yang baik dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Warga negara surga. Jadi pada waktu kita dibebaskan oleh Kristus dari dosa, sebenarnya kita ini warga negara surga. Dan saatnya kita akan masuk di sana karena kita warga negara surga. Tetapi apakah demikian saja kita akan mengisi kemerdekaan itu? Tidak, baru saja kita membacanya. Dulu kita adalah orang berdosa. Karena kita ini hamba dosa. Dan bebas dari kebenaran. Kita tidak mengenal kebenaran. Kebenaran itu ada dalam firman Tuhan. Dan buah apa yang kita petik dari dosa itu? Adanya rasa malu, rasa kecewa, menujunya kepada kematian. Karena kita terikat, belum pernah merdeka. Kita terjajah oleh dosa. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti, kita telah dimerdekakan. Dikatakan demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Karena kita sadar kita warga negara surga, maka kita harus mengisi hidup kita sampai terus dikuduskan, sampai terus berbuah semakin baik, sampai kita mengalami nanti kehidupan yang kekal. Alkitab memberikan dua kontras. Hidup dalam dosa tanpa kemerdekaan menuju kepada kematian kekal. Tapi hidup lepas dari dosa, kita dimerdekakan, akan terus berbuah menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu janjinya. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia akan dimerdekakan. Tetapi realitas yang terjadi dalam hidup orang-orang percaya, berjatuh bangun di dalam dosa. Hari ini bertobat, besok kambuh lagi. Hari ini bersaksi, besok jatuh lagi. Hari ini bersaksi luar biasa, besok kesaksiannya hilang lagi. Mengapa bisa begitu? Karena kita tidak menyadari kita ini warga negara surga yang telah dimerdekakan. Sehingga kita pun harus sadar membangun hidup kita terbebas dari dosa-dosa masa lalu kita. Kita harus siap diperbarui olehnya setiap waktu. Caranya bagaimana? Hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan, tidak ada yang lain. Kebenaran firman Tuhan. Jadi hiduplah terus menerus. Karena kenapa? Untuk sampai kepada kehidupan kekal, kita butuh diperbaharui terus menerus. Siapa yang bisa memperbarui kita? Roh Kudus dan diri kita yang punya hati mau diperbaharui. Kolaborasi Roh Kudus yang menuntun kita lewat firman-Nya itulah yang membuat kita akan terus diperbaharui setiap waktu. Tapi kalau kita tidak menyadari, maka pembaharuan itu berlalu. Saudara dan saya akan hidup seenaknya sendiri, tidak bertanggung jawab akan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan selalu memperbarui setiap kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara hari-hari ini siap dan mau diperbarui oleh Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dalam Kolose pasal yang ketiga. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, kita menyadari bahwa sebenarnya firman yang kita miliki ini setiap waktu menjamah kita, mengingatkan kita agar kita terus-menerus diperbarui. Ayat yang ke-9 saya mulai. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Artinya kehidupan dosa yang lama telah kita tanggalkan.
Sehingga dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kalau dihubungkan kata Rasul Paulus dalam kitab Roma, dalam kitab Kolose ini, kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu telah menebus kita dari dosa awal, dosa asal, dosa asli. Tetapi kita harus mengerjakan kemerdekaan, menebus, mengalahkan dosa-dosa perbuatan kita. Yang kita sadari itu salah, kita terus saja tetap melakukannya. Itu dosa, kita terus saja melakukannya. Itu tidak benar, kita terus saja melakukannya. Dan berulang kali tanpa kadang-kadang ada di antara kita yang susah keluar dari situasi ini. Itu dosa perbuatan. Walaupun ada dosa yang tidak disengaja. Mungkin ada orang yang sedang berkata-kata kurang baik dengan kita, kita luka hati. Sekali waktu kembali lagi, terulang lagi. Luka hati yang terus menerus bisa mendatangkan kebencian. Kejengkelan bapak kepada istri tanpa disadari itu akan membangun luka-luka hati, dan itu bisa menjadikan kebencian dan dosa yang tidak sengaja. Sang istri pun bisa melihat suami jenuh, bosan, dan itu membangun kebencian tanpa disadari. Itu dosa yang tidak disengaja, dosa yang tidak disadari dan dosa yang tidak disengaja. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita, mintalah Roh Kudus itu memimpin kita dalam terang firman-Nya. Firman ini yang menuntun kita lewat Roh Kudus, agar kita ini terus menerus diperbaharui. Alkitab berkata, kapan? Setiap waktu. Maka selalu hiduplah dekat dengan firman-Nya, agar kita terus diperbaharui. Jangan biarkan hidup kita tetap dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kita ini orang yang merdeka. Merdeka sebagai warga negara Indonesia, merdeka sebagai warga negara surga. Mari Bapak Ibu, jangan berhenti. Teruslah minta diperbarui oleh Tuhan lewat Roh Kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan menempatkan kami di negeri Indonesia yang telah merdeka ini. Kami belajar mengisi kemerdekaan negeri ini dengan sebaik-baiknya. Menjauhkan dari kejahatan, menjauhkan dari hidup dosa, hidup yang tidak benar. Maka kami mau menjadi warga negara yang baik di Indonesia ini, yang mengisi kemerdekaan dengan hal yang baik. Tetapi kami juga ingin menyadari bahwa kemerdekaan di dalam Kristus membuat kami menyadari kami warga negara surga yang harus terus mengisi kemerdekaan dengan baik. Kami menyadari masih ada dosa-dosa yang berkeliaran ada di sekitar kami, menantang kami untuk kami melakukannya. Tapi kami sadar, kami adalah orang-orang merdeka. Maka kami mau terus-menerus diperbaharui, sehingga semakin lama dosa perbuatan kami semakin dapat kami tinggalkan. Pimpin kami ya Roh Kudus melalui kebenaran firman. Bahkan dosa-dosa yang tidak kami sengaja, yang tanpa kami sadari, biar kami juga diperbaharuinya. Terpujilah akan Engkau yang mengucap syukur sungguh kepadamu. Kami berdoa untuk negeri kami tercinta ini, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan lawat negeri kami, berkati bangsa kami. Tentu kami berharap di usia 76 tahun ini merupakan usia yang matang bagi negeri kami ini untuk membangun keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami semuanya. Berkati para pemimpin yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan bagi negeri ini. Berikan hikmat-Mu yang baik. Terima kasih. Terpujilah kan Engkau Bapa di surga. Menyerahkan Banyumas dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan melawat Banyumas ini. Berkati Bapak Bupati, Pak Husein,
bersama dengan Wakil Bupati Bapak Sadewo memimpin Banyumas ini di beberapa waktu ke depan, membawa Banyumas jauh lebih baik, terbangun lebih baik, membawa dampak yang baik bagi masyarakat Banyumas. Berkati mereka semua. Terima kasih yang menyerahkan seluruh para pemimpin di Banyumas, dari mulai bupati sampai pemimpin di daerah, ketua RT sekalipun, semua dalam pimpinanmu. Terima kasih yang menyerahkan juga tentu gereja-gereja yang ada di Banyumas dalam berkat dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkatilah kiranya Bapak Ibu saudara sekalian oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, jangan lupa kemanapun kita berada, gunakan prokes dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam merdeka. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya, dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu selalu ada bersama dengan kami, dan kami bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan akan memberikan persembahan kami, biar Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, dan seluruh apapun yang kami lakukan, biar Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.